hafizahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Paslun ai hadza paslun, ini satu pasal. Wa yajuzu lil musafiri, dan boleh bagi musafir, bagi orang yang melakukan perjalanan, qasrus sholati rubaiyati, mengkosor, meringkas sholat yang model bangsa 4 rakaat. Jadi sholat yang model 4 rakaat boleh dikosor, boleh diringkas, berarti menjadi 2 rakaat. Bi arba'i syara'ita, dengan 4 persyaratan. Jadi di sini Bapak Saudara, apabila ada seseorang ingin melakukan satu musafir, satu perjalanan yang memang nanti perjalanannya disyaratkan tuh, ya ada kriteria tertentu musafirnya. Nah kalau udah memenuhi persyaratan dia musafir, ya maka dibolehkan mengkosor sholat yang model bangsa 4 rakaat. Hanya sholat yang 4 rakaat saja yang bisa dikosor, artinya diringkas, yang tadinya 4 jadi 2 rakaat. Zuhur, asar, sama isya. Nah ini 4 sholat namanya rubaiyah. Ya, jadi sholat tersebut dilaksanakan ya umumnya 4 rakaat. Ya, maka disebut dengan rubaiyah. Zuhur 4, asar 4, isya 4. Nah itu nanti boleh dikosor menjadi 2 kalau sudah ya dia memenuhi persyaratan musafir. Ada berapa persyaratannya? Ada 4. Nah ini sekarang kita lihat. Bi arba'i syara'ita, itu boleh dia kosor sholat yang 4 jadi 2 kalau memang sudah terpenuhi 4 persyaratan. Yang pertama, ayyakuna safaruhu bi ghairi maksiatin, bahwasanya safarnya itu tidak dalam kondisi maksiat. Jadi ketika dia musafir, ya itu dia tidak melakukan perbuatan maksiat. Lasaka, tidak ada ragu, anas safaro, bahwa safar ghaliban pada umumnya wasilatun ilal khalasi, yaitu satu wasilah, satu tujuan untuk membebaskan min mahrubin, dari ya yang dijauhkan, dilarikan. Awil usuli, atau ya untuk sampai ila matlubin, kepada yang dicari. Itu bisa kemungkinan begitu. Orang kalau musafir ingin menghindar dari sesuatu yang dia tidak suka, atau dia ingin ya mencari sesuatu yang memang disuka. Kenapa ente kok musafir? Di sana saya kagak suka dah. Ya begini begitu, akhirnya ditinggalin tuh tempat. Itu namanya kholas min mahrum. Ada lagi, kenapa ente musafir? Ente pergi karena ada yang dicari di tempat tersebut. Nah, itu ada 2 kemungkinan Bapak Saudara. Nabi itu pada saat meninggalkan kota Mekah menuju Madinah, sebenarnya Nabi nggak mau, tapi disuruh hijrah, suruh pergi, ninggalin Mekah ke Madinah. Ya, itu karena memang sudah darurat. Kata Allah, berdakwah di Mekah sudah tidak memungkinkan. Bahkan maju kena, mundur kena saat itu Rasulullah. Ya, udah sulit untuk berdakwah di kota Mekah. Akhirnya Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad untuk berhijrah. Padahal Nabi suka banget dengan kota Mekah. Nabi nggak mau pindah dari kota Mekah. Seandainya kami tidak diusir oleh orang-orang kafir Mekah, maka kami tidak akan meninggalkan kota Mekah. Karena kota Mekah itu kota kelahiran saya, dan bahkan kota Mekah itu adalah
termasuk khairul biqa, tempat yang terbaik di dunia ini tidak lain kota Mekah. Makanya orang ibadah di sana nilainya 1 berbanding 100.000. Besar itu Bapak, saudara, 1 berbanding 100.000. Kalau kita baca kulhu di sini 1 kali, ya udah 1 kali. Tapi kalau di Masjidil Haram, di tanah haram Mekah, kita baca 1 kali, nilainya sama dengan 100.000 kali. Nah, nanti baru ya dikalikan 10. 1 amal kebaikan dikalikan 10. Kalau di sini kali 10. Kalau di sana ya 100.000 kali 10. Ya, berarti berlipat-lipat ganda. Makanya kata Nabi, saya tidak akan tinggalkan kota ini Mekah kalau tidak diusir oleh orang-orang ya kafir Quraisy Mekah. Nah, itu jadi orang hijrah, orang pergi itu ada 2 alasan. Ya, 1 mungkin dia pengen bebas, lari dari persoalan yang dia tidak suka di tempat itu. Yang kedua, mungkin dia ingin mencari sesuatu yang digapainya. Wasaparu mazinatul masyaqqati. Safar itu tempat dugaan masyarakat. Ya, biasanya orang kalau yang namanya safar itu capek, susah. Makanya dalam hadis as-safaru qit'atun minal azab. Dalam hadis begitu. Safar itu bagian daripada siksaan. Kenapa? Emang orang kalau safar itu capek. Makan bisa lambat. Biasanya kita makan setengah 12. Ya jam 12 paling lambat. Kalau lagi pergi kadang-kadang baru makan jam 1. Kadang-kadang jam 2. Terus safar begitu. Terlambat. Ya. Nah, karena memang safar itu mazinatul masyaqqah wa hiya tajlibut taisira, maka dia menarik kepada untuk kemudahan-kemudahan. Palihadza, maka karena inilah untuk diringankan minas sholati rubaiyati, daripada sholat yang bangsa 4 rakaat jadi 2 rakaat. Nah, karena memang lagi safar itu susah kita, repot kita, maka Allah kasih kemudahan, dispensasi. Sholat yang biasa dikerjakan 4 rakaat jadi boleh dikosor menjadi 2 rakaat. Wal kitabu was sunnatu wa ijma'ul ummati ala jawazil qasri. Al-Quran, hadis Nabi, ijma' umat itu membolehkan qasar bis safaril mubahid tawili, tapi pada safar yang mubah, yang cukup jauh. Perjalanannya mubah, bukan perbuatan dosa maksiat, dan perjalanan cukup at-tawil, yang cukup jauh, minimal 2 marhalah. 2 marhalah itu sekitar 90 km itu minimal. Kalau kita melakukan perjalanan safar belum jarak 2 marhalah, ya belum lah, itu belum dianggap menyusahkan dan menyulitkan, jadi belum boleh kosong. Tapi kalau udah di atas 2 marhalah 90 km dibolehkan untuk qasar jama, karena dia udah termasuk masyarakat. Kalau masyarakat, Allah pun memberikan dispensasi, sholat yang mesti 4 rakaat boleh qasar jadi 2. Bahkan bisa dijamak, digabung, ada jamak takdim, ada jamak takhir, antara zuhur dengan asar, antara maghrib dengan isya, boleh dijamak. Jamaknya boleh jamak takdim atau jamak takhir. Tuh, begitu. Jadi nanti ada orang qasar juga jamak juga. Misalnya zuhur yang tadi 4 rakaat bisa jadi 2. Kemudian dijamak zuhur digabung dengan sholat asar. Jamaknya jamak takdim, berarti sholatnya di awal. Kalau jamak takhir, sholatnya di waktu yang kedua, di akhir. Nah, itu bisa qasar jamak. Ada lagi yang bisa dijamak doang, tapi nggak bisa diqasar. Maghrib, ya, dengan isya. Berarti maghrib dijamak, diqasar nggak bisa.
Isya nah bisa dijamak, bisa dikosor. Subuh satu-satunya tidak bisa dikosor, tidak bisa dijamak. Walaupun nanti ada mazhab lain yang membolehkan subuh katanya boleh kosor jadi satu. Ya, ini nih kaulnya doib, jadi nggak dipakai. Tapi ada nanti kaul Imam Ibnu Abbas. Ya, kaul Imam Ibnu Abbas menyatakan sholat subuh boleh kosor jadi satu. Pernah ngerjain? Enggak, karena memang kita mazhab Imam Syafi'i yang menyatakan ya bahwa sholat yang dikosor itu hanya yang model 4 rakaat. Tapi kaul Imam Ibnu Abbas itu sholat subuh bisa dikosor jadi 1 rakaat. Ya, seperti itu. Jadi kalau bapak ngamalin sudah ngaji. Nah, itu kaul Imam Ibnu Abbas namanya. Buat biar ibadi boleh, ngajarin orang kagak boleh. Kalau lagi ngaji boleh, ya karena kita lagi ngaji. Nah, jadi boleh tuh, ya, kosor subuh menjadi 1 rakaat. Tapi sholatnya yang khauf, mungkin dia ada rasa khawatir mau dikejar-kejar atau mungkin apalah, ya itu boleh. Yang 2 jadi 1. Kata siapa? Kata Imam Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, namanya Ibnu Abbas. Nah ini semuanya berdasarkan hadis Al-Quran dan ijma' ummah ala jawazil qasri, atas bolehnya kosor fis safaril mubahi tawil, dalam safar yang mubah dan yang jauh, yang jaraknya sudah 90 km. Wabi qasril maqdiyati, nah di dalam kosor sholat yang dikodok khilafun wa tafsilun, itu ada khilaf dan ada tafsir, yakti nanti akan datang insyaallah taala. Jadi kalau sholat kodok bagaimana? Boleh nggak dikosor? Nah di sini ada ya khilaf, ada perbedaan pendapat. Ada yang bilang begini Bapak Saudara, kita boleh mengkodok sholat dan dikosor apabila posisi kita dalam keadaan musafir. Ya, kita dalam keadaan musafir mau kodok sholat, itu sholatnya boleh dikodokin. Walaupun ini masih ada khilaf, ya masih ada perbedaan pendapat. Tapi kalau kita ya dalam mukim, ya enggak kemana-mana, enggak musafir, sholat kodok enggak boleh dikosor. Yang 4, ya enggak boleh 2. Tapi kalau kita dalam keadaan musafir, sholat kodok itu boleh dikosor menjadi 2. Walaupun ada khilaf, ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Nah ini dalilnya. Wa iza darabtum bil ardi falaisa 'alaikum junahun an taksuru minas sholati in khiftum. Apabila kamu melakukan perjalanan musafir, maka tidak dosa bagi kamu untuk mengkosor sholat jika kamu memang ada rasa khawatir, takut. Jadi ketika ya kamu dalam keadaan musafir yang sudah memenuhi persyaratan safarnya, maka bolehlah kamu ya tidak berdosa untuk mengkosor sholat yang 4 rakaat. Al-ayat, baca ayat secara sempurna. Wadarbu bil ardi asafaru, gitu bacanya. Jadi khobar. Wadarbu bil ardi asafaru. Makna dorob bil ardi, wa iza dorobtum bil ardi itu apabila kamu memukul di bumi. Apa artinya dorob itu? Dorob itu artinya safar. Jadi makanya kita ngartiinnya wa iza dorobtum bil ardi, apabila kamu melakukan perjalanan, melakukan safar. Ya, bukan artinya dorob itu mukul. Apabila kamu mukul di bumi, nah bukan begitu. Jadi ad-darbu bil ardi maknanya as-safar, apabila kamu melakukan perjalanan di permukaan bumi ini.
Wa bis sahihaini, dalam hadis sahihain, an Ibnu Mas'udin, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, ya shallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam raka'ataini. Saya sholat bersama dengan Rasulullah 2 rakaat. Wa ma Abi Bakar, dan bersama Abu Bakar raka'ataini 2 rakaat. Wa ma Umar raka'ataini, bersama Umar 2 rakaat. Wa qala Ibnu Umar, dan berkata sahabat Abdullah bin Umar, safartu yauma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku melakukan safar bersama dengan Rasulullah. Wa Abi Bakar, bersama dengan Abu Bakar. Wa Umar, bersama dengan Umar. Wa kanu yusalluna zuhra wal asra raka'ataini, dan mereka, ya Rasulullah, Abu Bakar, dan saya ngikutin, ya saat itu mereka sholat zuhur dan sholat asar. Berapa rakaat? Raka'ataini, 2 rakaat. Jadi Nabi sholat zuhur 2 rakaat, sholat asar 2 rakaat. Ini dalilnya. Oh, berarti Nabi saat itu lagi melakukan safar, perjalanan. Sholatnya diringkas menjadi 2. Ini rukhsah. Kalau rukhsah itu bagus kita bawa. Kita kalau lagi musafir, sholat zuhur 2 aja, sholat asar 2, dibanding daripada 4 lebih bagus 2. Karena kita ngamalin rukhsah, dispensasi yang Allah berikan. Kadang-kadang kan ada orang, ya disuruh ayo kita amalin ilmu, lagi musafir, iya kita sholat qasar jama', dibilang udah nggak usah repot-repot, yang biasa aja. Nah begitu, jangan, amalin ilmu. Qasar jama' lebih bagus, ya, karena dia dapat rukhsah dari Allah. Dan Nabi begitu, kalau dia melakukan perjalanan dan mau persyaratan, maka sholat zuhur asarnya jadi 2 rakaat, bukan 4. Ini hadis yang diriwayatkan, ya oleh sahabat Ibnu Umar seperti itu. Wa kanu yusalluna zuhra wal asra raka'ataini. Nah itu, ya, jadi mereka, baik Rasulullah, Abu Bakar, Umar bin Khattab, ketika sholat dalam keadaan melakukan perjalanan, dia buat qasar jadi 2 rakaat. Sumasar safari, kemudian syarat safarnya ayakuna fi ghairi maksiatin, bukan dalam kondisi maksiat. Jadi yakinin bahwa safar kita itu bukan maksiat. Payasmalul wajibat, maka masuk wajib. Kalau bukan maksiat masuk wajib. Mana contohnya safar yang wajib? Kasafaril haji, seperti ada orang mau musafir untuk pergi haji. Kalau dulu orang-orang tua kita bilang belayar, ya mau belayar, mau safar ke Mekah, mau ibadah haji. Nah itu safarnya namanya wajib, karena pergi haji hukumnya wajib. Kalau pergi haji yang hukumnya sunnah, berarti safarnya sunnah. Mana yang haji wajib? Haji yang pertama. Bapak, saudara mau melaksanakan ibadah haji, haji yang pertama, berarti ini wajib. Safarnya jadi wajib. Begitu. Ada lagi, yang mana yang wajib? Wa qada'id duyun, membayar utang, panahwihima dan seumpamanya. Bayar utang hukumnya wajib. Maka kalau kita mau bayar utang di mana? Di Bandung. Maka pergi kita ke Bandung untuk bayar utang, hukumnya jadi wajib. Bayar utang wajib. Kita punya utang di Cirebon, wajib kita ke Cirebon. Safar ke Cirebon hukumnya jadi wajib. Wadahwihima dan seumpamanya. Wayasmalul manduba, dan terkadang ia mengandung yang disunahkan, kahajat tawawu, seperti hajat tawawu, haji yang kedua, haji yang ketiga dan seterusnya. Itu namanya haji tawawu sunnah. Makanya perjalanannya menjadi sunnah. Wasilaturrahim dan silaturrahim, wa nahwima dan seumpamanya.
wa yasmalul mubah dan juga meliputi yaitu yang mubah kasafari tijarati seperti sabar untuk berbisnis. Kita mau pergi kemana? Ke Bandung. Apa ini Bandung? Mau bisnis. Ya, itu namanya mubah. Perjalanannya mubah. Wa tanazuhu dan bersih. Wa yasmaul makruha meliputi juga yang makruh. Yang tanazuh kasaparil munfaridi seperti orang musafir sendirian an rafiqi daripada temannya. Jadi bapak saudara kalau kita lagi musafir kalau bisa jangan apa? Jangan sendirian, makruh. Ya, jadi kita pergi sendirian tanpa ada teman makruh. Apalagi pergi jauh ke Surabaya, ke Cirebon, ke Bandung, jangan sendirian. Kalau bisa berdua. Jangan sendiri. Kalau kita pergi sendirian hukumnya makruh. Takut kenapa-napa di perjalanan. Kalau kita nggak tahu. Ya, jadi jangan sampai kita itu melakukan perjalanan apalagi cukup jauh munfaid sendiri. Hukumnya makruh. Qala Syekh Abu Muhammad berkata Syekh Abu Muhammad wa min al-aradi al-fasilati tawafus sufiyati dan di antara tujuan-tujuan ya yang fasida yang rusak itu tawafus sufiyah ya tawafnya sufiyah ya li ru'yatil bilad untuk melihat ya bilad wal aqaling dan iklim suasana. Qala imamu berkata imam wala yustaratu dan tidak disyaratkan kaunu safari keadaan safar ta'atan bittifakan yaitu ada satu ketaatan yang disepakati wa an sahibut al-hisi isratu ta'ati kemudian kalau dia memiliki talhis kebebasan itu harus istirahatut ta'ah ya memenuhi persyaratan taat ya. Jadi ada buat kesepakatan gitu. Kita kalau berangkat nih Pak lebih dari satu orang tunjuk ada pemimpin begitu 2 orang mau 3 orang mau 5 orang itu biar ada pemimpinnya sehingga nanti dalam perjalanan itu akan berjalan dengan baik. Karena ada pimpinan. Siapa pimpinannya nih? Ya. Kalau enggak ada repot. Ini tanggung jawab diserahkan kemana kalau terjadi sesuatu di tengah perjalanan. Tapi kalau ada pemimpinnya, oh ini pemimpinnya. Udah kalau 2 orang ente yang memimpin. Ada 3 orang, siapa yang memimpin? 4 orang. Nah seperti ini. Makanya kita kalau sendirian dimakruhkan. Apalagi safarnya cukup jauh. Jangan sendirian. Nah kalau lebih dari 1 pilih siapa pemimpinnya ya, dalam perjalanan tersebut. Begitu yang dimaksud ya. Wahtaraza syaihu dan telah mengecualikan syekh biqauli bighairi maksiatin bukan pada maksiat an safari maksiati daripada safar maksiat. Kalau safar maksiat nggak boleh qasar jamak. Ente mau kemana? Mau ke Bandung. Tujuannya Bandung mau ngapain? Mau main judi. Nah, ke Bandung main judi berarti perjalanannya maksiat. Kalau dia mau qasar ya nggak boleh. Emang ada Ustaz orang mau main judi pakai sholat juga lah ada kali mungkin. Ya, biar supaya judinya menang di sholat ya. Nah, tapi emang kan ya ulama-ulama ngajarin dalam hidup dan kehidupan ini kalau bisa sholat jangan ditinggalin. Walaupun sebandel-bandelnya kita sholat jangan ditinggalin. Ya mudah-mudahan aja dengan di sholat nggak pernah ditinggalkan. Ya perbuatan-perbuatan dosanya akan diampunkan dan suatu saat dia menjadi orang yang dapat taufik hidayah jadi benar. Sebab orang menuju jalan hidup kadang-kadang begini Pak. Belok, lurus, udah belok lagi. Dilurus lagi baru terakhir lurus terus husnul khotimah udah
Begitu. Ada orang yang memang lurus aja, cakep. Tapi kan nggak orang semua begitu. Kadang-kadang begini dulu ya, baru lurus. Ya, cakep juga. Yang kaget cakep, belok lagi. Akhirnya su'ul khotimah. Atau lurus, udah tinggal dikit dibelok. Ya, mati. Ya su'ul khotimah juga. Kita pengennya lurus sampai akhir, begitu. Sehingga sholat jangan ditinggalin. Orang kalau kagak ninggalin sholat dalam situasi apapun, sebandel-bandelnya dia, kalau nggak pernah ninggalin sholat, mudah-mudahan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Di akhir mungkin dia bener, kita nggak tahu. Ya, makanya kita harus husnuzon. Ada orang kok kelihatan, ya Allah, nih orang kok perbuatannya begini banget. Kita jangan cut aja. Kita nggak tahu. Ya mungkin setelah itu dia dapat taufik, dapat hidayah, kemudian dia jadi benar. Nah, dia taubat, kan berarti dia lurus dari jalannya. Ya, dia benar. Setelah itu dia meninggal dunia. Lah husnul khotimah nih. Ya, nah inilah yang dikatakan kita harus selalu husnuzon kepada seseorang. Nah ini jadi ya saat-saat seperti itu dok, ya bisa terjadi seperti itu. Makanya kita ya walaupun bagaimana sholat jangan ditinggalin, Ya kembali lagi. Jadi qala al-imam wala istaratu kaum safari ta'atan bittifakin. Ya, jadi tidak disyaratkan kondisi safar itu taat ya bittifakin secara sepakat. Wa an sahibit talkhisi istaratu ta'ah. Tapi kalau menurut sahibut talkhis itu disyaratkan taat. Wa tarza sahibu biqauli bi ghairi maksiatin, dan dikecualikan oleh tuan guru dengan perkataan bighairi maksiatin an safarin maksiat, safar yang penuh dengan kemaksiatan. Contohnya kas safari seperti perjalanan di qat'it thariqi. Ada orang melakukan perjalanan tujuannya mau ngerampok, tuh qat'ut thariq ngerampok, ya jelas nih maksiat. Atau tujuannya wa ahzil mukusi wa jalbil khamri, pengen narik biaya cukai, pengen narik pajak, nah ini juga nggak boleh. Atau pengen khamar, ya, mengkonsumsi khamar, wal hasisi, dan ingin mengkonsumsi ya ganja. Hasis itu artinya ganja. Mau pergi kemana? Wah, ke Surabaya, jauh bener, ya ngapain di sana? Oh ternyata janji sama bandar ganja di sana. Ya, nah itu sama, namanya safarnya maksiat. Wa man tab'asuhu azulmatu fi ahli rasa, dan orang-orang yang menggiringnya untuk melakukan kegelapan. Contohnya apa? Fi ahli rasa, ngambil uang riswah, uang sogok. Ya, rasa itu sogok. Ya, jadi dia pengen ke Bandung, di Bandung itu mau ngambil uang sogok. Nah, sama, itu nggak benar perjalanannya. Wal jabayat, atau menarik ya biak cukai dan sejenisnya. Nah, itu juga sama, nggak boleh. Terus apalagi yang termasuk maksiat? Wasaparil mar'ati bighairi idzni zaujiha, perjalanan seorang istri tanpa seizin suaminya, itu pun namanya safarnya maksiat. Jadi kalau ada seorang istri mau pergi nggak diizinin sama suaminya, dia nekat jalan juga, maka perjalanannya itu maksiat sampai dia minta maaf lagi sama suaminya. Tapi kalau suami pergi kagak diizinin sama istri, enggak maksiat. Ya, karena memang tidak ada syarat. Kalau suami mau pergi kemana-mana minta izin sama istri, enggak ada syarat. Cuma sekedar
kita pamitan istilahnya. Makanya seorang istri tidak punya hak untuk tidak memberikan izin. Paling banter doain aja gitu. Kalau suami ya izin itu bukan izin sebenarnya, pamitan. Ya, pamitan sama istrinya sama keluarganya. Nah, suaminya itu ya minta pamitan tujuannya apa? Supaya istrinya mendoakan perjalanannya biar lancar, aman, sukses, begitu. Kalau seorang istri itu mesti bapak sudah harus izin. Kalau nggak izin nggak boleh. Ya. Kalau tidak diizinkan diberangkat juga, itu namanya saparnya maksiat. Kalau saparnya maksiat bagaimana? Maka dia tidak dibolehkan untuk qasar jamak. Ya. Yang lain boleh qasar, tapi buat si A nih istri yang tidak dapat izin dari suaminya tapi pergi juga, tidak dapat izin dari Allah untuk mengqasar sholat yang bangsa rubaiyah. Nah, makanya penting tuh ya, harus dapat izin. Atau wasaparil ambil abik, ya saparnya seorang budak yang minggat. Mestinya nih kalau budak mau pergi kemana-mana minta izin sama tuannya. Di jalan-jalan aja, itu namanya abed abik yang minggat, dosa dia. Wasaparil madyuni al-qadiri alal wafa'i bi ghairi izni sahibid dini. Ini lagi termasuk sapar yang maksiat. Orang yang punya utang, dia mampu bayar tanpa seizin yang menghutangi, dia pergi. Nah, dosa juga dong. Contoh nih, saya utang sama siapa? Ya, sama bapak. Ya, saya udah kuat bayar, udah jatuh tempo. Ya, hari ini harus bayar utang saya. Saya pergi tanpa seizin kepada bapak, berarti ini perjalanan saya, sapar saya dosa maksiat. Itu begitu, Bapak. Nah, kalau kagak mau dosa bagaimana? Datang ke rumah bapak, saya punya utang sama bapak, Pak, mohon izin hari ini saya mau pergi. Ya, kan saya punya utang sama bapak yang belum bayar, hari ini jatuh tempo. Ya, saya mohon izin dulu ya Pak ya, saya mau pergi dulu, besok baru saya bayar utang pulang pergi. Kata bapak itu, ya udah silahkan saya izinin, ya bebas ya. Tapi jarang orang begitu ya. Jadi ya malah dia pengen ngumpet lari. Ya begitu. Kan ada orang ditagih utang, nggak ada, lari dari mana-mana. Ya, nah seperti itu. Nah, ini orang yang pergi tanpa minta izin kepada yang menghutanginya, padahal hari itu dia sudah jatuh tempo dan dia mampu untuk bayar, itu jadi dosa. Jadi kalau saparnya maksiat, dia nanti nggak boleh qasar jamak. Ini contoh-contoh, ya contoh-contoh termasuk sapar yang maksiat seperti itu. Wa nahwi zalika, dan seumpama itu, fahaulai maka mereka, wa asbahum dan yang menyerupai mereka, layat arakhasuna, mereka tidak dapat izin rukhsah bil qasri untuk mengqasar salat. Anal qasra, karena qasar itu rukhsatun, merupakan rukhsah dispensasi dari Allah. Wa hadza safaru maksiatun, sementara ini sapar maksiat. Warrukhsu la tunatu bil ma'asi, sementara rukhsah tidak diizinkan buat orang yang melakukan maksiat. Sementara qasar itu rukhsah dari Allah. Nah, rukhsah itu tidak diberikan buat orang-orang yang maksiat. Wa kama la yusallul ma'asi, sebagaimana orang maksiat tidak boleh mengqasar salat bisa pari dengan saparnya. La yajma'u, begitu juga dia tidak boleh menjamak baina salataini, antara dua salat. Ya, wala yantaqilu, dan tidak boleh berpindah ala rahilati, atas kendaraan. Itu begitu. Karena orang itu tidak boleh qasar, ya sama juga orang itu nggak boleh jamak, dan sama juga orang itu tidak boleh ya apa?
menjamak antara dua sholatnya, ya, kemudian dia tidak boleh sholat sunnah di atas kendaraan, wala yamsu salasata ayamin, dia juga tidak boleh menyapu 3 hari dengan sebab pakai hub. Tuh kan kita kalau pakai hub boleh kita sapu. Kalau musafir berapa hari? 3 hari. Kalau mukim berapa hari? 1 hari. Nah, buat orang yang tadi tidak berlaku karena saparnya maksiat. Jadi enggak dibolehkan mengusap dengan sepatu. Ya, jadi usap sepatunya selama 3 hari karena dari musafir itu tidak boleh karena musafirnya maksiat. Wala yakulul maitata, dia enggak boleh makan bangkai indal ittirari ketika ada bahaya. Bagi orang-orang yang musafir, Pak, yang musafir jauh, kehabisan ongkos, makanan nggak ada, kemudian ada makanan yang nggak boleh dimakan seperti daging ular dan lain sebagainya. Nah itu bagaimana? Bagi orang yang musafirnya memenuhi persyaratan, itu boleh dia makan makanan yang tidak dibolehkan, ya sebatas untuk yang menghilangkan rasa lapar yang bisa mematikan. Sebab menjaga kehidupan itu hukumnya wajib. Tapi kalau saparnya maksiat, walaupun lapar banget, nggak boleh makan-makan yang seperti bangkai dan lain-lain sebagainya. Kenapa? Karena perjalanannya tergolong maksiat. Terus kalau kagak makan mati bagaimana? Biarin mati aja. Karena dia melakukan perjalanan maksiat. Nah ini contoh-contoh yang memang tidak dibenarkan bagi orang-orang yang saparnya maksiat. Qala Bisaril Muhazzabi berkata dalam Syarah Muhazzab, bila khilafin tanpa ada khilaf, wa fi raudhati dalam kitab raudhah hikayatu khilafin, ya ada hikayat yang memang ada khilaf fi aklil maitati, mengenai makanan bangkai, wala muawwila alaihi, walau wajada zoliman bima fazatin, kalau seandainya dia menemukan orang yang zolim di satu tempat, fala yuskihi, maka jangan kasih minum, wa in mata, sekalipun dia mati. Begitu. Ada orang zolim, kita ketemu dia kehausan, jangan dikasih minum. Terus kalau mau dikasih minum mati, biarin dia mati. Tuh begitu. Karena dia tidak sholat, dengan sebab dia maksiat, ya, perjalanan juga masih maksiat. Abda bizalika Sufyan as-Tsauri. Nah yang memberikan fatwa itu adalah Imam Sufyan Tsauri. Ditastariha minhul bilad wal ibad wassajar wad dawab, supaya merasa senang bahagia tuh, ya, bilad kampung, ibad, ya teman-temannya tuh, ya hamba-hamba Allah, wassajar pohon, wadawabu dan binatang-binatang yang melata, mereka semuanya demen. Wahia mas'alatun wahibatun nafisatun, ini masalah yang penting dan bagus. Wah taroza sayhu bisolati rubaiyah, dan Syekh memilih mengecualikan dengan sholat rubaiyah minal maghribi wa subhi, sholat maghrib dan sholat subuh. Tuh, kalau bukan sholat yang bangsa 4, ada sholat maghrib dan sholat subuh. Wasubuhu, dan sholat subuh bainahuma, maka keduanya la yaksilu, dia tidak mengkosor min ashabina, ya dari ashab kita. Qala Rabi'u, berkata Imam Rabi'u wa Nawawi dan Imam Nawawi, bil ijma'i, dengan ijma'. Lakinna qala Ibadi, akan tetapi penukil Imam Al-Ibadi an Muhammad bin Asar Al-Marwazi min ashabina, dari ashab kita, innahu yajuzu, sesungguhnya boleh qasrus sholati, mengkosor sholat, ila rokaatin, ya itu dalam 1 rakaat. Kata ya Imam Nasr Al-Marwazi min ashabina, dari ashab kita, boleh mengkosor sholat subuh jadi 1 rakaat, ya bil khaufi, karena ada rasa khawatir takut. Kamal Habib ni Abbas,
radhiyallahu anhu sebagai mazhab sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Wallahu a'lam. Dan Allah yang Maha mengetahui. Nanti baru qala wa antakuna dan seterusnya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li walidayya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wa nar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.